Dan harapannya nanti setelah ini, apa yang kemarin sempat hilang seperti Leslar Entertainment dan sebagainya ini bisa lebih kuat lagi dan lebih besar. Dan gongnya sebenarnya adalah di saat nanti kalau ternyata nanti jadi, yang bareng dengan Il Divo itu. Ya mereka menanti bukti, awas loh. Tapi ternyata kan nggak kejadian. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita akan membicarakan atau membahas tentang kesuksesan Lesti yang akhir-akhir ini dianggap sebagai sebuah comeback-nya Lesti dengan kemarin muncul di New York Times Square, ya betul ya. Dan apakah ini akan jadi sebuah pertanda kesuksesannya? Nanti akan segera berkolaborasi dengan Il Divo. Kita bilang boyband bukan, vokal grup dari Italiano. Kita akan lihat apa pertanyaannya. Ini Lesti terus bersinar gitu kan. Apa sih maksudnya, apa yang membuat Lesti terus gitu bersinar? Apakah karena Bilar di samping dia, ataukah memang karena dia mempunyai tim atau karya memang dia tuh bagus gitu, mungkin dari cekok dangdutnya, dari pencipta lagu, produser dia gitu. Itu sebenarnya apa sih yang sangat mempengaruhi? Oke, kalau dibilang apakah karena cengkok dangdutnya, iya. Tapi banyak juga orang yang bagus dan mungkin saja lebih bagus dari Lesti. Apakah karena materi lagunya? Iya juga. Tapi banyak juga yang lebih bagus juga. Apakah karena gaya panggungnya dan kisah hidupnya? Ya banyak juga yang seperti itu. Jadi kalau menurut saya di sini, sebenarnya ini semua adalah rangkaian dan juga komposisi, kombinasi antara banyak hal yang tadi disebutkan. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah karena kemampuan Lesti untuk menjaga bahwa yang ditunggu-tunggu orang kemarin kan, setelah kejadian yang terjadi di tahun lalu itu, akan terjadi lagi atau enggak. Tapi ternyata rumah tangganya harmonis kan. Nah, ini sebenarnya yang jadi penentu utama. Jadi kalau dari sisi karya dan sebagainya, Lesti kita sudah kenal sebagai seseorang yang memang brilian dan ya bertalenta. Nggak ada yang kalau kita bilang sesuatu yang diherankan dari situ. Tapi kemampuannya untuk terus bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, comeback stronger dengan semua yang terjadi, saya kira itu yang menjadi faktor utama yang membuat kesuksesannya ini semakin melambung. Kita kemarin Bukan Cinta Biasa rilis langsung nge-boom dalam beberapa jam saja dalam masuk trending YouTube. Nah, dia juga akhir bulan ini 27 dia akan rilis single dengan lagu Terkesan. Oke. Gimana Mas? Itu membuat dia akan bersinar dan samakah seperti lagu-lagu sebelumnya? Kalau saya kira bahkan nanti di lagu ini akan lebih sukses dibanding lagu berikutnya, yang mana lagu ini akan menjadi sebuah, kalau kita boleh katakan, satu lagu yang akan membawa kepada kesuksesan lainnya. Jadi ini akan lebih bersinar dibandingkan lagu sebelumnya. Dan dari sini inilah sebenarnya akan kayak ada pecahannya gitu loh, menjadi hal-hal yang baru lagi. Dan harapannya nanti setelah ini, apa yang kemarin sempat hilang seperti Leslar Entertainment dan sebagainya ini bisa lebih kuat lagi dan lebih besar. Jadi kalau saya kira ya akan lebih baik. Bisa dipastikan berarti trending loh? Iya jelas, kalau trending itu jelas. Bahkan sebenarnya sepertinya masyarakat dan juga fans Lesti ini masih diliputi dahaga. Yang kemarin ini kurang, dan yang kedua ini pasti akan lebih sukses lagi. Dan gongnya sebenarnya adalah di saat nanti kalau ternyata nanti jadi, yang bareng dengan Il Divo itu. Ada nggak sih Mas dalam tahun depan atau akhir tahun ini yang akan menjadi seperti New York Times itu karya-karyanya Lesti? Kalau saya kira kita katakan akan seperti itu, ini sesuatu yang mungkin kalau dibilang jawabannya iya dan tidak, ini sulit dikatakan iya atau tidak. Tetapi kesuksesannya ini akan dirasakan setara. Kalau kemarin kan karena Spotify ini lagunya banyak sekali didengarkan dan di-download orang kan. Jadi kalau saya kira di sini sih nggak bisa jadi nggak apple to apple kalau lihat dari kartu saya. Nggak bisa dibandingin, oh ini sama suksesnya atau lebih sukses. Tapi kalau kita bilang 11-12, ya akan sama. Dan itu adalah satu spotlight internasional yang akan didapatkan. Akan ada karya lagi berarti yang go internasional gitu, seperti Bukan Cinta Biasa ini. Saya kira ini termasuk salah satu ini ya, strategi dan juga cara yang memang ditempuh
dan diharapkan akan membawa sebuah kalau kita bilang itu gebrakan yang sangat kuat saat kembalinya Lesti ini. Kan dia nggak boleh biasa-biasa aja. Kalau cuman balik terus tampil di TV, ulang tahun TV kayak biasa, ini kayak yang ya dulu pun Lesti seperti itu. Tapi setelah kejadian kemarin itu, apa sih untuk membuktikan kalau dia ini memang baik-baik saja dan bahkan lebih baik lagi dan bisa berkarya? Ya ini. Jadi kalau saya kira kemarin saya pernah bacakan kartunya, kemungkinannya cuma 2. 1, dia harus memiliki anak. Atau jika tidak, ya dia harus menghasilkan sesuatu yang anaknya adalah si karyanya ini gitu loh. Nah, jadi terserah nih anaknya berupa manusia atau anaknya berupa karya, dan dia lebih milih yang kedua, dan anaknya ini lahirlah bertubi-tubi dan ini membuat kesuksesannya sekarang ini diharapkan bisa kembali dan bahkan lebih daripada sebelumnya. Akan konser dengan El Divo dari Italia. Akan seperti apa Mas konsernya nanti? Saya kira konser ini akan jadi satu hal yang ya satu dinanti-nanti. Kedua tentu saja menumbuhkan kebanggaan pada masyarakat Indonesia. Il Divo ini seperti kita tahu juga merupakan, kalau kita bilang, jembatan generasi ya. Ini kan muncul di saat zaman-zaman saya dulu, 20 tahun yang lalu, Gen X nih. Tapi ternyata sampai sekarang mereka masih ada. Dan grup vokal dengan wajah ganteng-ganteng, suaranya keren, dengan genre pop tapi berbalut opera dan juga classical music. Saya pikir sih ini adalah sebuah penggabungan antara, kebayang nggak, klasikal opera musik sama dangdut, dan kita akan dihadirkan dengan sesuatu yang kalaupun orang nggak suka ketiganya pun penasaran pengen denger seperti apa. Dan itu keberkahan sendiri kan? Oh iya dong, iya, kalau menurut saya iya. Tapi buat orang-orang yang ya kalau saya kira selalu menginginkan Lesti ini lebih dan lebih, pasti selalu ada sayang banget ini lagi ini. Tapi kalau menurut saya ya ini satu hal yang selama ini diimpikan gitu loh. Kalau kita ngejar karir mau sampai kapan? Tapi karir selang-seling antara ya udah karyanya anaknya sekarang berupa karya, nanti anaknya anak beneran nih, terus dia berkarya lagi dengan gebrakan yang lebih luar biasa lagi. Saya pikir sih orang sekarang akan bisa lebih fokus kepada karya Lesti dibandingkan sesuatu antara hubungan antara Lesti dan suaminya kayak dulu gitu. Untuk Rizky Bilar sendiri akan seperti apa Mas bersama Lesti, rumah tangganya? Iya, kalau Rizky Bilar, kalau menurut saya sih di sini dia harus menghalangi dirinya untuk muncul sebagai seorang public figure. Dia ini harusnya lebih muncul sebagai seorang figur yang mendorong istrinya ini, dan ternyata dia jagoan juga di sini. Jadi kalau menurut saya tetap pada tempatnya. Kalau mau jadi influencer ya dia sudah menjadi seorang influencer, tapi harapannya nggak usah ikut kerja untuk di depan layar, tapi mendorong dan mendukung istrinya untuk berkarya dengan lebih besar lagi. Netizen udah nggak peduli gitu kayaknya terhadap cerita-cerita Lesti yang dulu yang di kasus di kepolisian, dia sekarang lebih ke karyanya gitu. Memang secinta itu ya maksudnya teman-teman netizen tuh semenunggu gitu karyanya Lesti dan sebegitu sukanya gitu, fanatik gitu, sampai dia nggak peduli lagi gitu dengan kehidupan romantisnya Lesti, yang penting karya. Kalau saya kira nggak bisa dilihat dari itu juga, tapi lebih ke ada dua sisi nih. Yang pertama adalah mereka ini menanti bukti. Kalau memang Lesti kemarin memilih jalan yang nggak diharapkan, ya mereka menanti bukti. Awas loh. Tapi ternyata kan nggak kejadian. Hidupnya baik-baik saja, dan ternyata karirnya juga semakin baik. Ya akhirnya mereka salut dan bangga dan kagum atas semua ini. Jadi ya mendukung. Yang kedua, nah ini sesuatu yang kalau menurut saya harus lebih dicermati, adalah karena Lesti ini menggambarkan banyak sekali harapan orang-orang Indonesia. Dari tidak punya apa-apa, kerja keras, menjadi terkenal, menikah dengan seorang pria yang tampan dan terkenal, tapi ternyata ada permasalahan dalam rumah tangganya, membuktikan bahwa dia ini nggak sesempurna yang ya selama ini dilihat orang, bukan secara karir ya, tapi kehidupannya pun itu ternyata nggak sesempurna itu. Tapi ternyata dalam ketidaksempurnaannya, dia ini bisa untuk menerima itu, memaafkan, dan terus kemudian move on dengan kehidupannya. Ini kayaknya cita-cita semua orang di seluruh Indonesia. Atau kalau boleh kita bilang cita-cita semua wanita. Nah, hidupnya kan pasti pengen begitu tuh. Hidupnya nggak punya apa-apa, kayak Cinderella jadi terkenal, ketemu pangeran tampan, menikah, jadi sukses, tapi ternyata ada permasalahan, tapi ternyata bisa dilalui, dimaafkan, terus kemudian menjadi sukses. Coba, ini kalau dibuat sinetron, kurang sinetron apa ceritanya? Dan kalau ini memang sekarang sukses, ini kan happy ending. Tapi apa yang harus dilakukan Lesti, maksudnya untuk berhati-hati dan dia tetap menjaga stabilitasnya di karir yang bagus ini gitu? Saya kira ya dia harus tahu kapan dia berhenti dalam artian bukan pensiun, tapi tahu saat orang-orang ini sedang menginginkannya. Nah kayak tadi itu,
Mungkin sekarang ini lagi naik, pas lagi naik nanti mundur dulu, punya anak lagi dulu. Nanti pas orang-orang menginginkan, dia datang memberikan pemuas dahaga itu tadi, jadilah seperti ini. Kalau Lesti itu berkarir terus, saya pikir sama seperti orang yang lain ya. Lama-lama kan habis, muncullah Lesti yang baru, terus dilupain. Tapi kalau dia tahu cara untuk itu tadi, tarik ulur ini tadi dalam karirnya, saya pikir ini akan jadi sesuatu yang juga akan menarik. Dan bukan artinya dengan dia mundur, dia ini terus orang akan melupakan. Kita lihat Nagita Slavina. Itu kan dia udah jarang muncul di TV, tapi di podcast, tapi di channel YouTube-nya dan semua karyanya, anak-anaknya ini jadi sesuatu yang, oh ternyata ya, orang ini mencintai bukan karena dia jadi Lesti yang berfull make up di atas panggung dengan glamor, tapi saat dia menjadi Lesti yang mengurus anaknya, ya mengurus suaminya, hidup itu jadi satu hal yang juga sebenarnya akan membuat orang ini semakin jatuh cinta. Keseimbangan. Jadi knows when to quit ini akan membuat karir Lesti ini semakin panjang. Bahkan ada kejadian aja nggak sih yang mungkin nanti tidak mengenakan Lesti seperti KDRT kemarin, kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya kejadian itu kalau dibilang akan ada atau tidak ya kita bohong lah ya kalau kita akan bilang tahu gitu. Kemungkinan selalu ada. Tetapi saya melihat bahwa dua orang pasangan ini itu sudah semakin sabar. Dan saya nggak bilang bahwa kejadian kemarin ini salah siapa, tapi kalau namanya suami istri ini kan saling mempengaruhi ya. Jadi kalaupun ternyata kemarin suaminya melakukan itu karena juga ada satu respon dari istrinya yang memancing hal seperti itu yang terjadi karena suaminya melakukan apa, ngerti ya? Nah tapi kalau dua-duanya ini saling sabar, saat terjadinya hal ini mulai muncul, itu kayak teredam gitu. Ada salah satu yang akhirnya mengalah untuk, udah nggak usah diterusin. Berhenti di titik itu, terus semuanya membaik lagi. Jadi kesabaran di antara mereka berdua ini sudah lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kalau dikatakan seperti ini, saya pikir jangan sampai terjadi. Bahkan kelihatan nggak sih titik capeknya Lesti itu nanti akan seperti apa saat berkarir? Kan karirnya udah terus ada, dia nanti akan ada saat, oke, gue capek nih, akan ada saat gitu nggak sih nanti kira-kira? Saya kira Lesti ini nanti kemungkinan besar akan memiliki 3 anak. Nah saat anak ketiga lahir ini, dia sepertinya akan memutuskan untuk, ya sudah, udah selesai, nggak perlu bikin lagu yang heboh-heboh atau apa. Kayak mungkin sama kayak Mimi KD sekarang ya. Ya udah menikmati posisinya di situ, udah dipanggil ya dia perform, nggak dipanggil ya dia sudah cukup dengan kehidupannya, sudah paripurna, memiliki harta, fans yang juga tetap mendukung, dewasa seiring juga dengan dirinya beranjak dewasa dan lebih tua dari sebelumnya. Jadi kalau saya pikir sih kunciannya itu tadi. Anak kedua masih akan tetap berkarya, tapi begitu anak ketiga lahir, itu titik di mana Lesti akan ini tadi. Tahu dia akan berhenti. Tapi bukan artinya berhenti menyanyi gitu, tapi lebih nggak kayak sekarang sampai bikin album, terus dipromosikan, mencari jalan agar bisa bekerja sama dengan artis-artis di luar negeri. Saya pikir Akan ada kerjasama aja kan selain setelah Ildifeni untuk internasional? coba kita lihat ya, ada atau enggak ya. Saya pikir sih akan ada, tapi kalau saya boleh katakan sebenarnya lebih ke ini satu hal yang cita-citanya Lesti dari dulu. Jadi kayak ada satu orang artis yang dia idolakan, dia pengen banget, misalkan nih idola dengan Siti Nurhaliza, nah pengen, nah kayak gitu. Tapi saya kurang tahu nih artinya siapa, tapi ini adalah satu hal yang Lesti sebelum akan duet sama dia kayaknya akan terus mencari teman-teman duet yang lainnya di internasional. Bilar akan tetap terus bertahan di belakangnya sih, maksudnya untuk mendorong memproduksi Lesti, atau dia akan tetap nanti juga balik ke dunia entertain di layar kaca? Bilar itu masih menyimpan keinginan besar karena pada dasarnya dia sebenarnya adalah seorang penampil ya, seorang entertainer. Tapi kita tahu bahwa dia itu lebih dibutuhkan di balik layar untuk mendukung Lesti saat ini. Kalau ditanyakan kembali, iya. Tapi lebih ke cameo atau muncul secara ya itu tadi nggak sebagai Rizky Bilar seperti itu, karena ya dari dulu sampai sekarang pun dia ini nggak pernah menduduki posisi sama kayak Arya Saloka yang wah sampai orang ngefans banget gitu loh karena karirnya dia gitu. Rizky Bilar, dan saat dia menikah dengan Lesti ya dia jadi seseorang yang memang mungkin jangan dikejar kayak punya karir sinetron yang luar biasa, enggak ya, dia udah luar biasa dengan caranya dia, dan dengan dia sekarang di belakang layar ini jadi kalau saya pikir ya mirip kayak mungkin Mbak Im Wong dulu, terus kemudian dia balik tapi sekarang dengan menjadi seorang konten kreator, menjadi seorang pengusaha yang akan sukses.
Saya pikir itu lebih pathway yang akan bisa diikuti oleh Rizky Bilar. Itu yang saya bacakan, apapun itu kita akan ikuti. Apakah prediksi dan juga ramalan saya ini akan terjadi atau tidak. Tapi jika kalian memiliki pertanyaan tentang kehidupan kalian, bisnis, karir, keuangan, dan sebagainya, silahkan menelpon nomor di bawah sini. Dan saya akan bacakan kartu-kartu ini untuk mengetahui jalan mana yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.